Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mahdi Alda Mahasin, sebagai peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 dengan NDH nomor 26. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas yang berjudul pelayanan publik dari agenda ketiga. Nah, dalam agenda ketiga ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan dan membuat tentang learning journal tentang pelayanan publik. Nah, beserta dengan implementasinya. Saya sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan memaparkan contoh dan juga hal-hal tentang pelayanan publik. Khususnya nanti di bagian akhir akan saya berikan contoh berupa alur pelayanan pasien di Puskesmas Hantakan. Oke, mari kita mulai. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang pengertian pelayanan publik, yang kedua dasar hukum dan unsur pelayanan publik, yang ketiga klasifikasi pelayanan publik, yang keempat tentang prinsip dan indikator pelayanan publik, serta yang kelima adalah etiket pelayanan publik. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama ini secara umum pengertian dari pelayanan publik itu adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dalam hal ini kita sebagai ASN, maksudnya di sini kita ASN adalah seorang pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum secara khususnya serta kepada organisasi maupun pihak-pihak terkait. Kemudian yang kedua adalah pengertian pelayanan publik. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikutnya tentang dasar hukum dan unsur pelayanan publik. Nah, jadi dasar hukum pelayanan publik ini juga mengatur hak, kewajiban, dan larangan, di mana hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Kemudian adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara atau yang memberikan pelayanan. Kemudian kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah ini menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan, serta terdapat sanksi administratif, ganti rugi, pelayanan publik, dan juga sanksi pidana. Ini salah satunya tadi diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikutnya ada juga dari Kemenpan RB di bidang pelayanan publik. Yang pertama itu Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik. Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Yang keempat, Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Dan yang kelima, Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang mystery shopping. Nah, unsur-unsur pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya penyelenggara, kemudian pelanggan, dan juga adanya kepuasan. Di mana penyelenggara di sini bisa berupa organisasi, pemberi, atau penyelenggara layanan. Dan pelanggan adalah berupa orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan kepuasan adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh pelanggan dari penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga kita bahas dari agenda adalah klasifikasi pelayanan publik, di mana klasifikasinya itu bisa berupa pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, atau pelayanan regulatif.
Untuk pelayanan administratif sebagai contoh, ini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misal peraturan bupati seperti itu. Nah, kemudian pelayanan barang, di mana ini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis atau barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya saja seperti pelayanan kesehatan itu termasuk pelayanan jasa. Nah, kemudian pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian di agenda 4, tadi kita juga akan membahas tentang prinsip dan indikator pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Yang pertama itu adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, perilaku pelayanan primanya itu yang jelas membiasakan sebagai pelayan publik itu dengan sapa dan salam, perlakuan yang ramah, cepat dan tepat dalam waktu maupun kepengurusan, penampilan yang bersih dan rapi, mengingat nama pelanggan, kebiasaan mengucapkan terima kasih, mendengar, sabar dan aktif, kemudian juga perlakuan yang baik. Nah, untuk indikator pelayanan publik sendiri, ini sebenarnya sudah ada pada Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ya, pasal 20 sampai 39 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana survei kepuasan masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan agar penyelenggara pelayanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Nah, kemudian yang kelima ini tentang etiket pelayanan publik. Mungkin tentang etiket sudah kita bahas di agenda sebelumnya ya. Nah, jadi di sini mengulang sedikit di mana etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan maupun tata cara dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik dan patut. Nah, di mana intinya etiket ini adalah tata cara yang sudah diatur seperti itu. Dan biasanya etiket ini digunakan terutama pada saat ada saksi mata atau ada orang lain yang melihat untuk berkelakuan yang baik dan patut seperti itu. Nah, etiket pelayanan publik juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang politeness. Artinya adalah sikap sopan santun yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kemudian respectful, di mana maksudnya adalah sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Dalam hal ini bisa berupa pengguna jasa secara baik dan wajar. Kemudian attentive, di mana maksudnya adalah sikap penuh perhatian. Kemudian kooperatif, sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sanggup untuk memberikan pertolongan. Kemudian toleransi atau tolerance, di mana sikap tenggang rasa terhadap orang lain dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Informality, di sini maksudnya adalah sikap ramah kepada pihak lain. Kemudian self-control. Self-control di sini adalah sikap kita untuk menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi dan berusaha untuk tidak menyinggung dan mengganggu perasaan orang lain. Nah, ini adalah contoh atau implementasi dari sikap pelayanan publik, di mana saya sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Rawat Inap Hantakan, ini adalah salah satu contoh alur pasien atau alur pelayanan pada pasien. Sekalian saya berikan sebuah infografis. Nah, di sini contoh misalnya ada seorang pengunjung atau pasien yang datang ke puskesmas, itu biasanya akan dinilai dulu, maksudnya di triase sini ya. Apakah pasien ini mungkin seseorang yang dalam keadaan gawat darurat, misal demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, sedang batuk, sedang sesak, atau pasien kecelakaan misalnya. Atau pasien non gawat darurat, misal hanya ingin konsultasi kesehatan, kemudian juga mungkin mau suntik KB, atau mungkin sedang menderita penyakit lainnya. Nah, kalau seandainya pasiennya gawat darurat, maka akan langsung diarahkan ke unit gawat darurat yang ada di puskesmas. Nanti, dari unit gawat darurat ini,
bisa pasiennya itu diperiksakan laboratorium dulu, kemudian bisa dirawat inap atau rawat jalan. Nah, kemudian pasien diarahkan ke apotek untuk mengambil pengobatan atau obat-obat yang telah diberikan oleh dokter, baru terakhir nanti bisa pulang. Atau pasien yang non-gawat darurat tadi, itu pasien bisa diarahkan ke loket pendaftaran terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pasien UGD tadi juga dilakukan seperti itu proses pendaftaran, tapi kalau seandainya ada pasien yang dilakukan pertama kali adalah menangani dulu kegawat daruratannya. Nah, setelah dari loket pendaftaran, ini nanti pasien akan diarahkan seperti itu tergantung keluhannya. Misal, pasien hamil akan diarahkan ke KIA atau KB. Nah, kemudian pasien yang mengeluhkan nyeri gigi misalnya diarahkan ke poli gigi, atau pasien penyakit lain itu akan diarahkan ke poli umum atau BP umum, balai pengobatan maksudnya ya. Nah, setelah dari poli umum, pasien kan kebanyakan bisa rawat jalan seperti itu, atau bisa juga pasien rawat inap atau dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah itu pasien bisa mengambil obatnya kemudian pulang, atau dari sini pasien juga bisa dialihkan seperti itu atau dirujuk, misalnya tidak bisa ditangani di puskesmas. Dari UGD juga sama, misalnya ada pasien dengan gawat darurat yang tidak mungkin ditangani di puskesmas di unit gawat daruratnya, maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan berikutnya, misalnya rumah sakit seperti itu. Atau terakhir tadi pasien bisa pulang ke rumah. Nah, yang berbeda dari alur pelayanan pada masa pandemi COVID-19 ini disesuaikan dengan petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada pandemi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa hal yang menjadi tambahan. Kalau yang dulu misalnya pasien datang langsung ke loket atau mengambil nomor antrian, kemudian langsung masuk ke poli dan seterusnya, ada sedikit perubahan, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ini menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker bagi pasien ya. Nah, pasien di sini kalau seandainya datang ke puskesmas, kemudian ingin mendaftarkan diri namun tidak memiliki masker, biasanya kami puskesmas menyediakan masker dan akan memberikan kepada pasien seperti itu. Kemudian mencuci tangan. Jadi di dekat loket itu sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan beserta air dan sabunnya ya, serta tisu untuk mengeringkan. Nah, di sini di tempat cuci tangannya itu juga ditempelkan, dan kadang para petugas juga memberikan arahan mengenai 6 langkah cuci tangan atau cuci tangan yang baik dan benar yang sesuai prosedur. Kemudian memeriksa suhu tubuh dan menanyakan keluhan utama. Nah, tadi di mana di bagian loket terutama yang menanyakan keluhan utama ini adalah fungsinya untuk memisahkan seperti itu. Yang pertama, apakah pasien ini gawat darurat atau tidak gawat darurat, atau poli mana atau bagian pelayanan kesehatan mana yang akan dia tuju. Selanjutnya, menjaga jarak, terutama ini pada saat antrian ya, kadang ada pasien bertumpuk, biasanya ada petugas yang mengatur untuk jaga jarak. Nah, kemudian protokol kesehatan juga berlaku bagi tenaga kesehatan. Dalam hal ini kami sebagai tenaga kesehatan juga menggunakan protokol kesehatan yang khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, ini adalah contoh dari Satgas COVID-19 mengenai rekomendasi APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis dan paramedis berdasarkan tingkat perlindungan. Jadi yang kami gunakan adalah level 2, di mana level 2 ini petugas menggunakan pelindung mata atau Google biasanya, kemudian menggunakan penutup kepala atau head cap, kemudian menggunakan masker bedah, juga menggunakan sarung tangan karet atau handscoon istilahnya, kemudian memakai gaun perlindungan. Nah, biasanya ini digunakan untuk pemeriksaan pasien, kemudian juga pengambilan sampel pernapasan, kemudian juga ruang perawatan pasien COVID, pemeriksaan pencitraan pada pasien ODP, PDP, dan COVID-19 lainnya, serta tenaga medis yang mengantar pasien COVID-19 terutama. Nah, ini adalah contoh pelayanan di poli. Kita juga menggunakan pelindung di meja ya, biasanya berupa mika atau plastik seperti itu, gunanya untuk mengurangi paparan pada saat pelayanan kesehatan. Oke, itu saja dari saya, Mahdi Alda Mahasin.
dengan NDH 26. Semoga kita sehat selalu, Indonesia bisa pulih kembali, dan jayalah negeri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.